Itu, Sif bertanya pada Anandi, kenapa kau pergi ke rumah sakit untuk memeriksa catatan? Anandi menjawab, aku tidak ingin memberitahumu, tapi ini adalah masalah kepercayaan antara kita. Anandi pun mulai menceritakan semuanya. Bayangan muncul ketika Anandi memeriksa catatan kelahiran dan melihat buku tersebut. Bahwa, Ira melahirkan seorang bayi perempuan, tapi meninggal. Sontak, Sif pun terkejut, dan duduk dengan wajah yang sangat pucat. Sif bertanya, apa kau yakin tidak salah lihat? Anandi menjawab, aku sudah membacanya berulang kali secara detail. Sif berkata, aku harus melihat catatan itu untuk meyakinkan hatiku. Keesokan harinya, Sif dan Anandi datang ke rumah sakit. Dia terlihat sangat murung memikirkan masalah tersebut. Di sisi lain, Alok juga datang ke sana. Mereka berjalan di arah yang berbeda. Dia pun kaget melihat Sif dan Anandi berada di rumah sakit. Alok berusaha bersembunyi ketika seorang inspektur berbicara dengan Anandi dan juga Sif. Anandi merasa curiga dan melihat sekeliling. Sif bertanya, kau lihat siapa? Anandi menjawab, aku merasa Papa ada di sini. Sif mengatakan, itu tidak mungkin, Papa sedang di Nagra sekarang. Sif pun mengajak Anandi untuk masuk. Inspektur memberitahu Sif bahwa dia bisa melihat catatannya dan sudah mendapatkan izin. Lalu Anandi meminta staf rumah sakit untuk memeriksa buku catatan kelahiran atas nama Irawati. Staf tersebut membuka lembar demi lembaran buku tersebut, namun tidak menemukan nama Irawati. Anandi tidak percaya dan memeriksa buku tersebut. Dia mencoba mengingat lembaran yang dia baca. Dan ternyata, catatan itu di halaman 176. Namun di buku tersebut telah hilang, dan terlihat ada yang merobeknya. Anandi meminta Sif untuk memeriksanya. Sif pun terkejut, melihat buku tersebut robek dan halamannya tidak berurutan. Anandi bertanya pada staf tersebut, namun dia beralasan tidak tahu apa-apa. Sif berkata, kalau begitu, aku akan memberitahu inspektur untuk menyelidikinya. Di tempat lain, Alok telah sampai ke rumah. Kakek bertanya, kenapa kau datang begitu cepat? Alok tegang dan berkata, aku tidak jadi ke Nagra, karena mobilku mogok saat di perjalanan. Lalu Alok berbicara pada Minu, bahwa pekerjaannya telah selesai. Kemudian, mereka menghentikan pembicaraan ketika Ira datang. Ira bertanya, kenapa kau sudah pulang? Alok pun beralasan sama, bahwa mobilnya sedang dalam perbaikan. Di sisi lain, inspektur berusaha menjelaskan, tidak ada satupun orang yang diperbolehkan melihat buku catatan, karena itu sangat dirahasiakan. Inspektur menunjukkan yang terakhir melihat adalah Nyonya Anandi, dan aku tidak tahu siapa yang merobeknya. Ungkap inspektur. Sif dengan terpaksa mempercayainya, lalu mereka pun pergi. Namun Sif merasa hancur dan kecewa. Anandi mengatakan, aku membacanya dengan benar. Sif menjawab, aku tahu kau tidak mungkin berbohong. Seseorang telah merobek halaman tersebut, untuk menyembunyikan kebenaran tentangku. Aku kecewa, aku tidak dilahirkan dari Mama Ira. Kenapa seseorang menyembunyikan kebenaran tentangku? Aku merasa sangat buruk, karena hubungan ini bukan milikku. Ini bukanlah identitasku, aku harus mencari tahu orang tuaku yang sebenarnya. Apakah mereka masih hidup atau tidak? Ungkap Sif. Sesampainya di depan rumah, Anandi meminta Sif untuk beristirahat. Sif menolak, dan mengatakan, aku akan pergi ke kantor untuk menyibukkan diri. Anandi pun tidak bisa memaksanya, karena Sif terlihat begitu tertekan. Anandi masuk menghampiri Ira dan Minu, lalu Ira mengajak Anandi untuk makan siang. Tiba-tiba, Alok turun dari tangga. Sontak, Anandi pun terkejut melihat Alok ada di rumah. Anandi bertanya, Papa, kau sudah pulang? Alok menjawab, meetingnya dibatalkan, sehingga aku bisa pulang dengan cepat. Anandi bertanya-tanya dalam hatinya, jika Papa di Udaipur, itu artinya yang kulihat di rumah sakit memang Papa. Beberapa saat kemudian, ketika Anandi sedang membuat minuman, suara handphonenya berdering. Seseorang bertanya tentang Sif, kenapa dia tidak datang ke kantor. Anandi mengatakan, bahwa Sif sudah pergi dari tadi. Pria itu berkata, tapi, Sif tidak ada. Anandi mulai khawatir, dan meminta pria tersebut mengabarkan, jika Sif sudah sampai di kantor. Anandi mencoba menghubungi Sif, namun tidak ada jawaban, lalu Anandi pun memutuskan untuk mencarinya. Anandi meminta supir untuk mengantarnya ke kantor. Anandi sangat cemas, dan berdoa semoga Sif baik-baik saja. Lalu Anandi meminta supir untuk mengubah arah, dan berbelok ke sebelah kiri. Beberapa saat kemudian, Anandi telah sampai di sebuah bukit, dan melihat Sif sedang duduk sendirian. Anandi datang menghampiri, dan melihat Sif meneteskan air matanya. Anandi bertanya, kenapa kau menyendiri? Namun Sif bertanya balik, kenapa kau datang ke sini? Anandi menjawab, aku mencarimu karena kau tidak pergi ke kantor. Kemudian aku berpikir, kau pasti datang ke tempat ini untuk menemukan kedamaian. Sif mencoba menyembunyikan air matanya. Anandi berusaha untuk menenangkan hati Sif. Kau jangan khawatir, kita pasti akan segera menemukan orang tua kandungmu. Sif menjawab, mungkin orang tuaku tahu yang sebenarnya, tapi mereka tidak memberitahuku. Apakah mereka pikir aku tidak cukup dewasa? Mereka seharusnya mengatakan kebenaran ini, ketika aku berusia 19 tahun. Tapi sekarang, sangat sulit untukku menerima kenyataan ini.
Anandi mengatakan, kenyataan itu seperti badai, tapi masa sulit ini akan segera berlalu. Situasi ini akan kita hadapi bersama. Kau adalah kekuatanku, aku tidak bisa melihatmu hancur seperti ini. Kau adalah inspirasiku, dan kau tidak boleh lemah. Lalu Anandi mengajak Shiv untuk pulang. Shiv mengatakan, aku tidak yakin, apakah aku akan pulang atau tidak. Anandi mengatakan, itu adalah rumahmu, semua orang mencintaimu. Shiv berkata, aku bukan bagian dari keluarga mereka. Anandi berusaha meyakinkan Shiv. Keluarga telah memberikanmu pendidikan yang baik, dengan penuh cinta dan rasa hormat. Shiv menjawab, tapi, aku bukan terlahir dari keluarga Sekar. Di rumah, keluarga sangat mencemaskan Shiv. Tak lama kemudian, Shiv dan Anandi pulang. Ira bertanya, kenapa kalian pergi tanpa memberitahu kami? Shiv menatap Ira dengan pandangan kosong. Alok meminta Shiv untuk menceritakan jika dia mempunyai masalah. Shiv berkata dalam hatinya, apakah Mama tahu bahwa aku bukan putranya, tapi sepertinya dia tidak tahu apa-apa, atau mungkin dia menunjukkan kekhawatiran untuk menyembunyikan kebenaran, dan Papa juga melakukan hal yang sama. Shiv memegang tangan Ira dan berkata, aku ingin mengatakan sesuatu. Semua orang terlihat panik, tapi Shiv tidak sanggup mengungkapkannya dan melihat ke arah Anandi. Anandi terpaksa berbohong bahwa Shiv khawatir tentang pekerjaan kantor dan dia perlu memutuskan beberapa pekerjaan. Ira berkata, kalau begitu, kami akan membantunya. Kakek meminta Anandi untuk membawa Shiv ke kamar karena terlihat sangat lelah. Semua orang melihat perubahan sikap Shiv dan sangat mengkhawatirkannya.